Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi gangguan somatic symptom dan gangguan disosiatif atau dissociative disorder. Kelompok kami beranggotakan Andini Arianti, Novalia Uzlatun Nikmah, Fitria Ningsih, dan Retno Hapsari. Oke, langsung saja. Definisi. Gangguan somatis adalah suatu kelompok kelainan psikiatrik yang bentuknya dapat berupa gejala fisik yang dirasakan oleh pasien, akan tetapi tidak ditemukan penyebabnya secara medis. Sedangkan gangguan disorder adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya perubahan terkait identitas, memori, dan kesadaran. Gangguan ini juga sering disebut dengan gangguan kepribadian ganda. Prevalensi. Yang kedua yaitu prevalensi gangguan. Prevalensi dissociative disorder relatif banyak terjadi di negara berkembang. Dengan prevalensi 25-33%, lebih sering ditemukan pada perempuan muda yang tinggal di desa dengan tingkat pendidikan yang rendah, dari kelas sosial ekonomi yang lemah, dan kelompok minoritas. Pasien dengan gangguan ini sering berkomorbiditas dengan depresi 12-100%, ansietas 11-80%, somatoform 42-83%, gangguan kepribadian 33-66%, dan skizofrenia. Sebagian besar penderita mempunyai riwayat perundungan secara fisik, pelecehan seksual, atau incest. Selanjutnya yaitu prevalensi gangguan somatis, yang umumnya diperkirakan 0,1-0,7%, dengan perbandingan penderita wanita dan laki-laki adalah 5:1, dan gangguan ini biasanya dimulai pada wanita muda yang berusia kurang dari 30 tahun. Kriteria. Kriteria diagnosis untuk yang pertama yaitu gangguan somatis simptom atau disebut dengan gangguan somatis, ditandai dengan yang pertama yaitu gangguan nyeri atau disebut dengan pain disorder, yang kedua yaitu gangguan dysmorphic tubuh atau disebut juga dengan body dysmorphic disorder, yang ketiga yaitu hypokondisiensis, yang keempat yaitu gangguan konversi, dan yang terakhir yaitu gangguan somatisasi. Untuk yang kedua yaitu gangguan dissociative disorder. Yang pertama yaitu gangguan dissociative amnesia, yang kedua yaitu gangguan depersonalisasi, dan yang ketiga yaitu gangguan identitas disosiatif atau disebut juga dengan gangguan kepribadian. Intervensi. Untuk somatic symptom ini penanganannya menggunakan terapi behavioral, karena behavioral ini bekerja secara lebih langsung dengan si penderita gangguan somatik dengan cara membantu orang tersebut belajar dalam menangani stres atau kecemasan dengan cara yang lebih adaptif. Teknik kognitif behavioral juga sering dipaparkan terhadap pencegahan respon dan restrukturisasi kognitif. Terapis menentang keyakinan klien dengan cara menyemangati dan meyakinkan mereka dengan bukti yang jelas. Penggunaan antidepresan juga diberikan, terutama fluoxetine atau Prozac, dalam menangani beberapa tipe gangguan somatik. Untuk berikutnya adalah gangguan disosiatif ini menggunakan psikoanalisis dengan cara mengungkapkan dan belajar mengatasi trauma-trauma masa kecil. Mereka sering merekomendasikan membangun kontak langsung dengan kepribadian alter. Setiap kepribadian diminta untuk berbicara tentang memori dan mimpi-mimpi mereka sebisa mungkin. Setiap dan semua kepribadian dapat diyakinkan bahwa terapis akan membantu mereka untuk memahami kecemasan mereka dan untuk membangkitkan pengalaman traumatis mereka secara aman dan menjadikan pengalaman tersebut disadari. Berikutnya menggunakan psikoterapi. Penanganan primer terhadap gangguan disosiatif ini bentuknya berupa terapi bicara, konseling, atau terapi psikososial. Meliputi berbicara tentang gangguan yang diderita oleh pasien jiwa. Terapinya membantu
mengerti penyebab dari kondisi yang dialami. Bisa juga menggunakan teknik hipnotis yang membantu kita untuk mengingat kejadian yang menimbulkan gejala disosiatif ini. Untuk obatnya, apabila terjadi amnesia disosiatif ini bisa menggunakan sodium pentobarbital dan sodium amobarbital yang memfasilitasi proses wawancara, khususnya pada klien yang mengalami amnesia disosiatif dan fobia disosiatif. Untuk dipersonalisasi, karena gangguan disosiatif tampaknya dipicu sebagai respon terhadap trauma, pengobatan untuk individu dengan gangguan ini bisa menggunakan psikoterapi stres dengan mengkombinasi perawatan psikofarmakologikal dan psikososial. Sedangkan obatnya ini sama digunakan untuk kecemasan dan depresi, seperti ansietas, obat atau antidepresan yang sering diresepkan untuk orang dalam pengobatan gangguan disosiatif, gejala kecemasan, dan depresi. Pengobatan gangguan dipersonalisasi dapat dilakukan dengan cara konseling, psikologis, dan obat-obatan. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.